Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai materi standar pengungkapan spesifik kinerja lingkungan. Kita kelompoknya, yaitu yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putu Vista Lucia Seantari dengan NIM 2017-05-1190. Yang kedua yaitu Igusti Ayu Miswa Damayanti dengan NIM 2017-05-1204. Yang ketiga yaitu Putu Amrita Krisharyanti dengan NIM 2017-05-1212. Dan yang terakhir yaitu Nyoman Ayu Asra Gayatri dengan NIM 2017-05-1214. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen keuangan yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungan serta pengkajian kinerja lingkungan yang didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan, dan target lingkungan. Kinerja lingkungan adalah kinerja yang dapat ditunjukkan oleh para anggota industri dengan melaporkan kinerja kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk program yang terkait. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lingkungan, antara lain yang pertama, pelanggan menginginkan produk yang bersih tanpa merusak lingkungan dan penggunaan dan pembuangan yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, karyawan lebih suka bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga menghasilkan produktivitas yang lebih besar. Ketiga, perusahaan yang bertanggung jawab pada lingkungan dan memiliki kinerja lingkungan yang baik cenderung memperoleh keuntungan eksternal serta dapat menghasilkan keuntungan sosial yang signifikan. Kemudian yang keempat, perbaikan kinerja lingkungan dapat meningkatkan keinginan manajer untuk melakukan inovasi dan mencari peluang baru. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya sebagai pembahas kedua yaitu membahas mengenai penilaian kinerja lingkungan. Dalam menilai kinerja lingkungan dari perusahaan melalui Kementerian Lingkungan Hidup terdapat sistem peringkat kinerja perusahaan dalam pengelola lingkungan hidup. Proper. Proper merupakan program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidupnya, yaitu kinerja lingkungan dapat diukur dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan kualitatif maupun kuantitatif. Yang pertama yaitu kinerja lingkungan kualitatif. Hasil dapat diukur dari hal-hal yang terkait dengan ukuran non-fisik seperti prosedur, proses inovasi, motivasi, dan semangat kerja yang dialami manusia sebagai pelaku kegiatan dalam mewujudkan kebijakan lingkungan organisasi, sasaran, dan target. Adapun kinerja lingkungan kuantitatif, yang dimana yaitu hasil dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait kontrol aspek fisiknya. Standar spesifik kinerja lingkungan. Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input seperti energi dan air dan output seperti emisi, efluen, dan limbah. Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa serta kepatuhan biaya lingkungan. Yang pertama yaitu bahan. Terdapat beberapa standar yaitu GP4EN1, bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume. Selanjutnya ada GP4EN2, persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang. Yang kedua ada energi, terdapat beberapa standar yaitu GP4EN3, konsumsi energi dalam organisasi. Selanjutnya ada GP4EN4, konsumsi energi di luar organisasi. GP4EN5, intensitas energi. GP4EN6, pengurangan konsumsi energi. GP4EN7, pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa. Yang ketiga ada air, terdapat beberapa standar yaitu GP4EN8, total pengambilan air berdasarkan sumber.
GP4EN9 sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air. GP4EN10 persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali. Yang keempat ada keanekaragaman hayati yang terdiri dari beberapa standar, yaitu GP4EN11 lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Selanjutnya ada GP4EN12 uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Selanjutnya ada GP4EN13 habitat yang dilindungi dan dipulihkan. Selanjutnya ada GP4EN14 jumlah total spesies dalam IUCN, red list, dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional berdasarkan tingkat risiko kepunahan. Yang kelima ada emisi, yaitu GP4EN15 emisi gas rumah kaca atau GRK langsung. Selanjutnya ada GP4EN16 emisi gas rumah kaca atau GRK energi tidak langsung. Selanjutnya ada GP4EN17 emisi gas rumah kaca atau GRK tidak langsung lainnya. Selanjutnya ada EN18 intensitas emisi gas rumah kaca atau GRK. Selanjutnya ada GP4EN19 pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK. Selanjutnya ada GP4EN20 emisi bahan perusak olasan atau BPO. Selanjutnya ada GP4EN21 NOx, SOx, dan emisi udara signifikan lainnya. Yang keenam ada efluen dan limbah. Terdapat beberapa standar di dalam efluen dan limbah, yaitu GP4EN22 total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan. Selanjutnya ada GP4EN23 bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan. GP4EN24 jumlah dan volume total tumpahan signifikan. GP4EN25 bobot bau limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel II lampiran 1, 2, 3, dan 6 yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional. GP4EN26 identitas ukuran status lindung dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan standar spesifik kategori kinerja lingkungan. Yang pertama yaitu pada aspek produk dan jasa. Pada G4EN27 terkait dengan tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa terdiri dari yang pertama, laporkan secara kuantitatif sejauh mana dampak lingkungan dari produk dan jasa yang telah dimitigasi selama proses pelaporan. Yang kedua, jika menggunakan angka-angka yang dikaitkan pada penggunaan, laporkan asumsi dasar yang dipakai terkait pola konsumsi atau faktor normalisasi. Yang kedua, G4EN28. Hal ini terkait dengan persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori. Jadi G4EN28 ini terdiri dari yang pertama, laporkan persentase produk dan bahan kemasannya yang direklamasi untuk setiap kategori produk. Dan laporkan bagaimana data untuk indikator ini diperoleh. Jadi aspek selanjutnya itu aspek kepatuhan. Pada G4EN29 yang terkait dengan nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan. Jadi hal ini terdiri dari yang pertama, laporkan denda dan sanksi non-moneter yang signifikan. Yang kedua, bila organisasi tidak mengidentifikasi ketidakpatuhan apapun terhadap undang-undang atau peraturan, pernyataan singkat mengenai fakta ini sudah cukup. Jadi aspek selanjutnya itu aspek transportasi. Jadi pada G4EN30 yang terkait dengan dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi
dan pengangkutan tenaga kerja. Baik, jadi pada game 4EN30 ini terdiri dari yang pertama, laporkan dampak lingkungan yang signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja. Jika data kuantitatif tidak diberikan, laporkan alasannya. Yang kedua, laporkan bagaimana dampak lingkungan dari pengangkutan produk, tenaga kerja organisasi, dan barang serta bahan lainnya dikurangi. Yang ketiga, laporkan kriteria dan metodologi yang digunakan untuk menentukan mana dampak lingkungan yang signifikan. Baik, aspek selanjutnya yaitu aspek lain-lain yang terdiri dari game 4EN31. Hal ini terkait dengan total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis. Jadi pada game 4EN31 itu terdiri dari laporkan total pengeluaran perlindungan lingkungan berdasarkan hal-hal berikut ini, yaitu biaya pembuangan limbah, pengolahan emisi dan remediasi, dan biaya pencegahan dan juga manajemen lingkungan. Jadi aspek selanjutnya yaitu asesmen pemasok atas lingkungan. Jadi pada aspek ini terdiri dari yang pertama game 4EN32 yang terkait dengan persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan, dan game 4EN33 yang terkait dengan dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil. Jadi pada game 4EN33 ini terdiri dari yang pertama, laporkan jumlah pemasok yang harus menjalani asesmen dampak lingkungan. Dan yang kedua, laporkan jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan, aktual, dan potensial terhadap lingkungan. Baik, yang ketiga yaitu laporkan dampak lingkungan negatif signifikan, aktual, dan potensial yang teridentifikasi pada rantai pasokan. Yang keempat, laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan, aktual, dan potensial terhadap lingkungan yang telah disepakati untuk diperbaiki berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Yang kelima, laporkan persentase pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak negatif signifikan, aktual, dan potensial terhadap lingkungan yang diputuskan hubungannya berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan berdasarkan alasannya. Baik, aspek selanjutnya yaitu mekanisme pengaduan masalah lingkungan. Jadi pada aspek ini terdiri dari game 4EN34 yang terkait dengan jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi. Jadi pada game 4EN34 ini terdiri yang pertama, laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan melalui mekanisme pengaduan resmi selama periode pelaporan. Yang kedua, dari pengaduan yang teridentifikasi, laporkan jumlah yang ditangani selama periode pelaporan dan diselesaikan selama periode pelaporan. Yang terakhir, laporkan jumlah total pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan sebelum periode pelaporan yang telah diselesaikan selama periode pelaporan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.